Salam jumpa pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya David bisa jumpai Anda di edisi kali ini. Soal ini pasti pemirsa juga sudah bisa menebak. Ini bagian siapa nih? Dan sudah hadir di studio Kepala Seksi Pencegahan di Bidang Pencegahan Kesiapsiagaan BPBD Kota Kupang, Ibu LC. Bagaimana strategi ini, kebijakan pemerintah, dan juga kita juga mau tahu lebih jauh lagi Badan Penanggulangan Bencana. Sekali lagi di 0821 383 09920 Anda bisa WhatsApp ataupun langsung telepon memberikan pertanyaan seputar tema kita. Soal gambaran umumnya, konsep umum tentang strategi dan juga kebijakan Pemkot dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana ini seperti apa, mungkin bisa digambarkan? Oke. Sebelum kita melangkah jauh ke strategi dan kebijakan, saya ingin beritahukan dulu pengertian bencana itu seperti apa. Jadi tidak semua hal itu disebut bencana. Nah, bencana itu kalau menurut Undang-Undang 24 tahun 2007 itu ada peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh alam, non-alam maupun oleh manusia. Jadi kita manusia ini juga bisa menjadi penyebab terjadinya bencana. Nah, kemudian bencana itu dia menyebabkan 4 hal. Yang pertama, korban jiwa. Yang kedua, kerugian harta benda. Yang ketiga, kerusakan lingkungan yang dihitung dalam hektar. Kemudian dampak psikologis. Jadi 4 hal itu yang merupakan risiko ketika bencana itu terjadi. Nah, kemudian kalau penyelenggaraan penanggulangan bencana itu sendiri adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Nah, dengan lahirnya Undang-Undang 24 tahun 2007, kalau sebelum itu paradigma penanggulangan bencana itu lebih ditekankan pada ketika terjadi baru ditolong. Nah, jadi upaya responsif, meninggal tinggal kita kubur. Kalau sekarang paradigma baru itu menitik beratkan pada pra bencana. Jadi bagaimana upaya pengurangan risiko 4 hal yang tadi yang disebabkan oleh bencana itu bisa dikurangi. Kalau dulu ada korban jiwa, kalau bisa sekarang bencana boleh terjadi, tapi korban jiwa jangan ada. Kemudian kerugian harta benda berkurang dan lain sebagainya. Tentunya juga ini ada petunjuk teknis juga nih yang didapati juga oleh BPBD. Tentunya ini program pemerintah pusat ya, sampai ke daerah ya. Dalam hal ini untuk pemerintah Kota Kupang sendiri, teman-teman Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kupang. Nah, ini berkaitan dengan masa prabencana, tanggap darurat, pasca bencana. Sangat menarik sekali. Nah, bagaimana untuk Kota Kupang sendiri, Ibu LC, ini dikala bencana yang ada 4 item tadi ya, yang disampaikan ini. Yang lebih serius yang mana sih? Oke, kalau kita lihat dulu. Mungkin kategori ya. Iya, kategori. Nah, kita kalau untuk jenis yang sering terjadi atau menurut catatan sejarah pernah terjadi, itu ada 9. Jadi pola terjadinya bencana itu kalau dia pernah terjadi di suatu tempat, maka dia punya kemungkinan untuk terjadi lagi. Nah, karena itu kami petakan ada 9 jenis. Yang paling sering terjadi itu adalah angin kencang atau angin puting beliung. Tadi kami di posko mendapatkan laporan ada korban di sekitar sini di Belo, itu rumah yang terangkat, dan di beberapa tempat yang lain. Kemudian ada banjir juga dan banjir bandang, sejarah pernah mencatat ada korban jiwa juga. Lalu kemudian kekeringan itu terjadi setiap tahun, dan upaya kami di BPBD juga ada, nanti sebentar kita akan bahas itu. Kemudian gempa itu sebenarnya hampir setiap hari itu juga terjadi, cuma skalanya kecil. Nah, kami BPBD kan dengan BMKG satu grup, jadi kami mendapatkan informasi terus terkait kejadian bencana gempa khususnya. Lalu yang berikut tsunami. Tsunami itu pernah pada tahun 1814 menurut catatan Belanda pernah terjadi di Teluk Kupang. Jadi
seperti yang sudah saya katakan, pola terjadinya bencana itu dia berulang. Kita tidak tahu kapan dia berulang, tapi tugas kita adalah siap siaga di sebelum bencana terjadi. Baik, jadi artinya dengan peristiwa yang terjadi ada 9 jenis bencana ya, yang dialami. Ini dikategorikan bahwa Kota Kupang artinya sudah mengalami, tetapi yang menjadi langganan tentunya kita tahu bersama, seperti peristiwa yang barusan dikasih tahu berkaitan dengan angin kencang, angin puting beliung itu sendiri. Nah, ini untuk penanggulangan mungkin berkaitan juga dengan masyarakat itu sendiri supaya lebih pintar lagi, lebih waspada lagi bila mana mengalami bencana itu sendiri. Oke. Kalau khusus untuk angin puting beliung, kami biasanya di era pra bencana itu kami mengadakan sosialisasi. Ada leaflet-leaflet yang kami sebarkan ke sekolah-sekolah, ke masyarakat. Bahkan kami juga menggunakan, kami keliling pakai megafon juga kalau menginformasikan kalau misalnya ada potensi akan terjadi angin kencang atau angin puting beliung itu. Biasanya kan itu terjadi di peralihan musim. Jadi saat-saat sekarang ini dari kemarau ke musim hujan itu potensi terjadinya besar. Nah, karena itu kami di kantor juga punya posko siaga bencana 24 jam, 7 hari dalam seminggu. Jadi kami brigade 247, 24 jam, 7 hari. 7 hari, nah, jadi kami ada terus di sana, nanti sebentar akan di-share nomornya. Itu ada WA, bisa ditelepon, bisa di WA. Kemudian nanti petugas turun untuk mendata. Baik, dan kembali lagi bagaimana juga ini dari teman-teman BPBD sendiri, bagaimana memberikan juga kebijakan-kebijakan di lapangan juga untuk artinya juga mempermudah. Nah, kita tahu bersama juga di Kota Kupang sendiri, Ibu Elsa, ini beberapa tahun-tahun kemarin juga tentunya ada banyak peristiwa yang terjadi yang ditangani oleh teman-teman di BPBD itu sendiri, baik itu juga berkaitan korban dan lain sebagainya. Nah, ini nih teknis-teknis mungkin ya, seperti apa sih? Oke, kalau terkait dengan korban berarti itu kita sudah bicara pada saat. Tadi kan kita bicara pranya, tapi masih spesial ke puting beliung. Kami juga ada pra bencana, misalnya kekeringan. Kekeringan itu juga terjadi setiap tahun. Nah, pada saat terjadi bencana puting beliung misalnya atau angin kencang, yang paling terbaru itu bulan Februari dan Maret 2019 barusan. Kalau puting beliung itu dia lokasinya di Liliba dan Penfui. Kemudian kalau angin kencang itu dia terjadi hampir merata di seluruh kecamatan. Itu. Jadi penanganannya itu pertama laporan kan masuk di posko. Lalu kami juga pantau lewat kami punya Facebook juga, lalu ada laporan-laporan dari relawan, kemudian tim reaksi cepat turun dan mendata kerusakan dan kerugian. Kebutuhan cepat pada saat itu terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar itu didata. Kemudian korban jiwanya dan kami menyalurkan bantuan. Jadi mungkin ini juga bagian untuk pemetaan wilayah-wilayah yang rawan mungkin. Apakah ini gambaran saja bahwa di Kota Kupang ini hampir seluruhnya, ataukah ada tempat-tempat yang menjadi prioritas juga? Ya, kalau terkait angin itu hampir seluruh wilayah Kota Kupang, tapi dia tentunya lebih sering terjadi di area-area yang terbuka. Jadi kemudian biasanya kalau rumah-rumah yang terangkat itu kebanyakan yang belum di plafon. Itu. Baik. Ya, ini juga informasi yang baik juga artinya kepada masyarakat juga. Dan kembali saya untuk mengajak Anda pemirsa yang mau memberikan pertanyaan tentang strategi dan kebijakan pemerintah Kota Kupang dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Anda bisa memberikan informasi, memberikan pertanyaan ataupun informasi mungkin seputar boleh, apa saja yang diberikan. Ini di 082-138-30-9920. Silakan Anda bertanya. Ya, 0812-3830-9920. Ya, ini yang ada di layar kaca Anda pemirsa. Silakan untuk memberikan pertanyaan kepada Seksi Pencegahan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan BPBD Kota Kupang. Tetap di Spesial Talk Show.
Kota Kupang, ibu kota provinsi Nusa Tenggara Timur, gerbang selatan Indonesia. Kota Kupang adalah miniatur NKRI, tempat berkumpulnya multi etnis, budaya dan agama yang hidup berdampingan dengan harmonis dalam balutan toleransi. Sebagai bagian dari gerakan menuju 100 Smart City di Indonesia, Kota Kupang melaksanakannya dengan inovatif untuk kesejahteraan.